Murid bertanya soal ibadah, guru menjawab penuh hikmah. Halal haram, hukum syariat, agar selamat dunia akhirat. Bahwa akhir zaman itu bukan berarti berbicara terhadap akhir zaman, akhir waktu kemudian hancur, atau kemudian tidak ada zaman lagi. Tapi akhir zaman itu adalah ditunjukkan kepada keadaan. Masjid-masjid itu yang dulunya masjid dicanangkan usisa ala taqwa, masjid-masjid itu dibangun untuk membentuk karakter ketakwaan kepada Allah. Pada saat itu masjid-masjid itu hanya dibuat fasilitas bi aswatil pusqoh, dengan suara-suara kemaksiatan. Jadi ketika sudah akhir zaman itu bukan berarti pemikiran kita besok kiamat, bukan. Apa yang disebut nanti Al-Mahdi, yaitu pemimpin yang bisa memberikan hidayah yang pada objeknya adalah bertumpu kepada keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ilahil awwalina wal akhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa KP Rumi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman kehidupan Nabi Muhammad SAW, karena pada waktu itu tingkat kehidupan spiritualitas orang waktu itu adalah sangat mencintai Nabi, yang berdampak kepada betapa tingginya tentang kehidupan akhirat. Dan kehidupan dunia itu dinyatakan oleh mereka sebagai kehidupan yang menyenangkan setelah mereka memeluk agama Islam. Tapi di balik itu ada kekhawatiran. Jangan-jangan kita enak beribadah, enak bersyukur kepada Allah di dunia ini, jangan-jangan kita tidak selamat dengan adanya godaan-godaan yang menghantui kehidupan muslimin pada waktu itu. Dan kegelisahan itu didiskusikan di antara halaqoh-halaqoh para sahabat. Maka kita akan bisa mempertahankan kenikmatan dunia ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya para sahabat itu sepakat untuk menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana sih kehidupan ini, apakah akan seperti ini, kita akan damai nikmat hidup di dunia ini. Nah, ketika para sahabat akan menanyakan itu, tiba-tiba ada, diistilahkannya rojul, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu menanyakan tentang bagaimana atau kapan yang dinamakan akhir zaman atau masa kehancuran. Para pemirsa KP Rumi, ini tentang istilah akhir zaman itu banyak beberapa pendapat, tapi semuanya bahwa akhir zaman itu bukan berarti berbicara terhadap akhir zaman, akhir waktu kemudian hancur, atau kemudian tidak ada zaman lagi. Tapi akhir zaman itu adalah ditunjukkan kepada keadaan bahwa setelah hilangnya dunia ini dengan penuh dengan keadilan, dunia ini tidak ada lagi kejujuran, kemudian dunia lagi tidak ada lagi orang-orang yang menjunjung tinggi perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu disebut dengan kondisi akhir zaman. Kondisi akhir zaman.
Jadi akhir zaman itu menurut sebagian ulama bukan berarti setelah akhir kiamat itu, kiamat kubur itu datang, bukan. Karena kiamat itu ya mutlak adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menurut orang-orang yang mengkaji ilmu tauhid, bahwa untuk urusan kiamat itu adalah sifat daripada sifat jaiznya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika menciptakan alam dunia itu juga tidak memerlukan syarat apa-apa. Demikian juga ketika Allah akan mengadakan kiamat kubro juga tidak perlu syarat apa-apa. Nah, jadi beda konteks akhir zaman dan apa yang disebut dengan konteks kiamat kubro. Para pemirsa KP Rumi. Nah, seorang laki-laki itu tiba-tiba menanyakan tadi Sa'ah. Redaksinya Sa'ah. Kemudian, Mas Sa'atu ya Rasulullah. Saat, sebagian orang saat itu adalah menunggu kehancuran. Saat itu menunggu kehancuran. Kemudian Nabi Muhammad SAW, Masa'ilu a'lamu minal mas'ul. Kalau berbicara tentang kehancuran, yang bertanya itu adalah lebih tahu daripada yang ditanya. Kalau begitu, apa saja tanda-tandanya? Kemudian Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan tanda-tandanya kehancuran. Tanda-tandanya kehancuran itu diantaranya waktu itu masyarakatnya itu sudah guyub, sudah happy dengan yang disebut dengan akilur riba, dengan memakan riba. Jadi sudah istilah riba itu sudah dianggap tidak lagi larangan. Riba itu sudah dianggap lagi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi sudah biasalah dalam berbagai sektor ekonomi. Kemudian dia menggunakan transaksi riba. Itu tanda-tanda kehancuran. Asratis sa'ah. Apa itu bentuk riba ya nanti itu bagian fuqaha, ulama-ulama fikih yang akan menjelaskan secara detail tentang riba. Para pemirsa KP Rumi. Yang kedua, tanda-tanda kehancuran itu adalah waktu dehiru auladil baghiyah. Di mana-mana itu muncul kelahiran bayi-bayi yang dilahirkan dari melahirkannya tidak melalui pernikahan. Kalau istilah lain disebut auladuz zanim, yaitu anak-anak zina. Itu sudah dunia sudah mengalami kehancuran. Jadi melihat anak-anak zina itu tidak lagi malu. Jadi sudah biasalah. Ya udah biasalah begini. Nah itu sudah merupakan asratus sa'ah. Tanda-tanda kehancuran peradaban. Tanda-tanda kehancuran kondisi dunia. Jadi kalau kiamatnya ya masih jauh. Tapi kehancurannya. Terus apalagi ya Rasulullah? Nah di sini kata Rasulullah SAW nanti wa tu'adzibu rabbul mal. Orang-orang semua mengagungkan orang-orang yang memiliki harta kekayaan. Jadi patokannya siapa yang paling banyak hartanya itu disebut orang mulia, orang yang berwibawa, dan orang yang layak untuk menjadi anutan. Rabbu zulmal. Ini. Itu asratus sa'ah. Jadi walaupun ada seorang alim, seorang sufi, pemimpin yang adil, pemimpin yang hebat, tapi kalau dia tidak memiliki kekayaan yang hebat, itu tidak lagi diagungkan oleh manusia. Itu tanda-tanda kehancuran. Pemirsa KP Ruby. Kemudian masjid-masjid itu yang dulunya masjid dicanangkan usisa ala takwa, masjid-masjid itu dibangun untuk membentuk karakter ketakwaan kepada Allah.
pada saat itu masjid-masjid itu hanya dibuat fasilitas bi aswatil puspoh, dengan suara-suara kemaksiatan, suara-suara kepasekan, suara-suara yang tidak membentuk lagi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu bicara kondisi akan menjelang kehancuran. Dan kemudian yang terakhir, Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada penanya itu, nanti ketika akan akhir zaman itu adalah watudhirul munkar alal haq. Ada sekelompok orang-orang yang berbuat baik, ada sekelompok orang-orang yang berbuat mungkar, tapi kebaikan itu dikalahkan oleh kemungkaran. Itu min asrati sa'ah. Menanya juga kepada Nabi Muhammad SAW. Kaifa ta'muruni ya Rasulullah? Bagaimana kalau sudah keadaan begitu? Engkau memerintahkan kepadaku. Nabi Muhammad SAW kemudian menyampaikan, Fir vidinika farra yafiru fir. Pegang teguh agama kamu, kuat, kemudian kamu lari dari keadaan akhir zaman itu. Nah, berarti ketika disuruh lari, dunia itu tidak akan kiamat. Tapi ada masa lagi nanti akan datang, ada seorang yang akan memimpin dunia ini, yaitu memimpin dengan penuh hidayah dan penuh keadilan. Jadi ketika sudah akhir zaman itu bukan berarti pemikiran kita besok kiamat, bukan. Tapi kita berlari dari keadaan yang begitu tidak menguntungkan akidah, tidak menguntungkan agama. Artinya tidak, kata istilah orang Jawa itu, zaman edan kalau nggak ikut edan orang kedungan, bukan begitu. Tapi kita pegang agama kita teguh-teguh, fir bidinika. Kalau kamu tetap berada di situasi itu, menurut Rasulullah SAW, au akun halasa min halasi baitik, kamu tidak lari dari situasi akhir zaman itu, seperti kamu punya rumah, lalu kamu bongkar rumah kamu satu persatu, yang akhirnya kamu tidak lagi ada tempatan bernaung. Nah ini para pemirsa KP Romi. Jadi istilah akhir zaman itu suatu zaman yang ketika ada kehancuran, kemudian ada masa fatrah. Setelah ada masa fatrah, itu akan ada lahir yang disebut khidmatul Islam, khodimatul Islam ala wus'atil wilayah. Yaitu ada orang-orang yang berkhidmah kepada agama Islam dengan perluasan wilayah untuk mengembangkan apa yang disebut nanti Al-Mahdi, yaitu pemimpin yang bisa memberikan hidayah yang pada objeknya adalah bertumpu kepada keadilan dan kesejahteraan. Para pemirsa KP Rumi, jadi akhir zaman itu adalah harus dipersiapkan oleh image kita. Jadi bagaimana kita itu membendung diri, jangan ikut dengan keadaan akhir zaman yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita pada suatu keadaan orang sudah terbiasa dengan riba, dengan makan makanan yang riba, kita harus jangan ikut-ikutan. Tapi kata Nabi, fir bidinika, kemasi agama kamu, tahan agama kamu, walaupun kamu memegang agama waktu itu seperti kamu memegang bara dalam api, tapi itulah syarat untuk menyelamatkan kamu memegang agama Allah dalam kehidupan, atau yang disebut supaya husnul khotimah. Bahwa akhir zaman itu bukan berarti kiamat kubro. Akhir zaman adalah berbicara tentang situasi dan keadaan yang diakibatkan oleh orang-orang yang sudah lagi tidak mencintai Nabi Muhammad SAW, tapi terobsesi oleh dengan kemegahan-kemegahan dunia. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.